Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah semoga baik-baik saja dan apakah sudah menonton video Aku Aktor yang lain ya? Jika belum, silakan segera ditonton videonya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi keilmuan penting soal seni peran. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai membahas apapun yang ingin kita bahas di video kali ini, kami mau mengabarkan bahwa Aku Aktor punya, program latihan offline, punya kelas, yang sedang berjalan sekarang adalah Aku Aktor rutin. Jadi kita latihan setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore dan teman-teman bisa datang, latihannya untuk mungkin kalau nonton podcast cuman ngobrolin soal teorinya aja ya. Tapi kalau, apa namanya, ikut kelas mungkin prakteknya akan langsung bisa teman-teman rasain. Jadi nggak cuma ngomongin soal teori aja gitu. Meskipun ya teori juga penting ya teman-teman ya. Mau gimana pun juga teori juga penting. Oke, kurang lebih itu. Dan informasi lebih lanjut soal bagaimana kelas kami, daftarnya gimana, biayanya berapa, teman-teman bisa pantengin aja story-nya Aku Aktor. Kira-kira begitu. Dan di video kali ini kita akan ngebahas soal satu hal yang cukup krusial sebenarnya, tapi juga sering sekali dilupakan oleh teman-teman aktor. Apa itu? Bahwa dalam setiap proses memainkan karakter atau juga proses menciptakan karakter, teman-teman seharusnya menggunakan logika karakternya. Kenapa itu jarang atau sering dilupakan? Misalnya gini, contoh, ada seorang aktor yang dapat, sebuah karakter gitu ya, dan karakternya tuh tinggal di kampung gitu misalnya, dan karakternya, katakanlah punya, toko buku, tapi di kampung. Terus, aktor itu merasa bahwa, nggak mungkin nih karakter ini punya toko buku di kampung. Setelah diajak berbincang, ternyata perkataan dia nggak mungkin adalah karena dia menggunakan standar berpikir dan standar logika orang kota terhadap orang kampung. Jadi kayak salah menggunakan logikanya. Dan kebanyakan banyak aktor yang lupa atas hal itu. Mungkin aku nggak bisa bilang melakukan ya, tapi banyak aktor yang lupa atas hal itu. Jadi gini teman-teman, sebelum kita ngebahas soal kenapa sih kita harus menggunakan logika karakter ketika kita sedang memainkan karakternya atau bahkan ketika kita sedang menciptakan karakternya. Pertama kita harus bedain antara logika dan masuk akal. Kalau dalam pembahasan keilmuan, correct me if I'm wrong, logika itu adalah cara berpikir, oke? Logika dan masuk akal adalah dua hal yang berbeda. Logika adalah cara berpikir yang sistematis, yang jelas, runutannya jelas, karena terjadi A, lalu B, dan seterusnya. Karena A lalu B, lalu karena B lalu C, dan seterusnya. Ada sebab akibat dan jelas, runutannya jelas. Ada keilmuannya juga. Itu logika. Tapi ketika kita bicara soal masuk akal tuh masuk ke dalam akal si yang punya akal. Ngerti nggak? Misalnya gini, misalnya, contoh paling nyata nih. Sering dibilang bahwa eh, misalnya ya, orang barat tidak percaya pada hantu. Misalnya salah satu contoh. Kenapa mereka tidak percaya pada hantu? Karena dalam realitas yang mereka alami, dalam pengalaman akal yang mereka punya, mereka tidak pernah menemui hantu. Oke? Berbeda dengan misalnya nih, orang timur, orang Indonesia yang sering mendapatkan cerita itu dan mungkin dia juga mengalami kejadian-kejadian mistis gitu. Sehingga bagi dia masuk akal adalah hantu itu ada.
Pernyataan hantu itu ada untuk orang timur masuk akal. Kenapa? Karena dalam realitas dia, dalam pengalaman kehidupannya, dia mengalami itu. Entah beneran lihat atau dengar cerita atau cuma dengar-dengar suara aja atau semacamnya. Tapi realitas mereka mengalami itu. Sementara realitas orang barat tidak mengalami itu. Salah satu contoh aja. Sehingga dalam ruang orang yang tidak mengalami hantu, hantu itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Oke? Kita balik lagi ke soal pembahasan logika dan masuk akal dalam ruang keaktoran. Ketika teman-teman bikin karakter, ya, teman-teman harus menggunakan logika berpikir yang tepat. Iya, jelas. Teman-teman harus tahu runutannya, teman-teman harus tahu sebab akibatnya. Teman-teman harus tahu, oh kenapa ya karakternya begini. Ah, teman-teman harus bikin tuh runutan kejadiannya, runutan alasan-alasannya. Itu kenapa dalam ruang keaktoran punya pisau bedah keilmuan yang lain sangat penting. Karena itu membantumu untuk berpikir logis. Berpikir sesuai dengan sistematikanya. Meskipun iya ada banyak orang yang bilang bahwa kalau keaktoran itu menciptakan manusia dan manusia kan random banget, Ben. Ada beberapa hal yang tidak ketemu jawabannya. Iya memang benar. Ada beberapa hal yang nggak ketemu runutan jawabannya. Betul sekali. Tapi lebih banyak hal yang kalau dilihat dari sudut pandang keilmuan itu ketemu runutan jawabannya. Dalam proses menciptakan karakter, gunakan logika. Dan ini logikamu dalam proses menciptakan karakter. Ya, dalam proses menciptakan karakter. Ingat, logika dulu. Gini, logika dan masuk akal harus dikerjakan bersama. Dalam proses menciptakan karakter, kamu harus punya kemampuan berpikir logis sebagai seorang aktor, biar runutannya jelas. Setelah itu, kamu harus punya kemampuan berpikir masuk akal dalam ruang akalnya karakter. Oke? Dan ruang akalnya karakter itu dibentuk dari pengetahuan yang dialami dan dilalui sama karakternya. Maka ruang akalnya karakter itu bukan ruang akalmu. Misal contoh, kamu tinggal dari kecil di Jakarta, lalu kamu dapat seorang karakter yang tinggal di sebuah kampung di Gunung Kidul. Dari kecil sampai gede. Kamu nggak bisa memasukkan ruang akalmu ke dalam ruang akal karakternya. Kamu harus menggunakan ruang akal karakternya. Tapi ini yang tricky. Dalam proses menciptakan karakter, teman-teman sebenarnya juga pelan-pelan menciptakan ruang akal karakternya. Dari mana? Dari analisis karakternya dan dari proses menciptakan secara logis karakternya. Dari proses menciptakan itu, mulailah pelan-pelan muncul ruang akal karakternya. Ketika sudah muncul ruang akal karakternya, dan teman-teman mau main sebagai karakternya, dalam sudut pandang kami, teman-teman tidak boleh menggunakan ruang akalmu, tapi gunakan ruang akal karakternya. Kalau dalam bahasanya, ini aku mengutip dalam buku The Actor and the Target, Declan Donnellan, dia bilang bahwa aktor perlu untuk step through character senses to see, touch, hear, smell, taste, and intuit the changing universe that character inhabit. Sederhananya, ketika kamu mau memainkan karakternya, kamu harus melihat melalui karakternya. Melalui semua indera yang dimiliki sama karakternya. Bukan melihat dari kacamatamu. Itu kenapa banyak aktor yang entah disadari atau tidak, mereka mencampur logika, yang mereka bilang logika, dan logika karakternya. Logika mereka dan logika karakternya yang sebenarnya ruang akal mereka dan ruang akal karakternya. Salah satu contoh paling nyata. Seorang aktor baru menerima skenario atau mungkin sudah menerima skenario beberapa kali, lalu dia terlalu terburu-buru untuk mengubah dialognya dan bilang bahwa dialognya kayaknya bukan, aku nggak enak ngedialoginnya.
pernyataan itu harus ditanyain ulang. Akunya tuh siapa? Kalau akunya adalah aktor, aku bisa bilang, "Aku nggak peduli kamu enak atau enggak, yang kupedulin karakternya enak apa enggak," ketika ngucapin itu. Nah, banyak aktor yang tidak bisa membedakan antara ruang akalnya dengan ruang akal karakter. Dan ruang akal karakter itu suatu hal yang jauh berbeda dari ruang akalmu. Misal contoh, kamu S1 ekonomi, kamu dapat karakter S2 psikologi. Beda jauh ruang akalnya. Atau kamu dapat karakter, apalagi misalnya kamu dapat karakter yang nggak sekolah, cuma lulus SD. Ruang akalnya jauh berbeda. Itu kenapa dalam proses keaktoran, dalam proses menciptakan karakter, setelah kamu analisis karakternya dan mengumpulkan semua data-data itu, terus kemudian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan secara logis, dengan sistem logika yang sudah kamu punya, kamu harus observasi, kamu harus turun langsung ke area di mana karakter ini tinggal. Tujuannya apa? Ingat bahwa ruang akal itu salah satunya dibentuk oleh konstruk sosial. Misalnya, kamu dapat karakter yang agamis sekali, tapi kamu tidak agamis. Maka kamu nggak bisa menggunakan ruang akalmu. Kamu harus masuk ke dalam ruang karakternya. Lalu memperhatikan bagaimana ruang akal karakter ini dibentuk oleh struktur sosial mereka. Nah, kebanyakan aktor tuh mencampurkan antara logika dia sama logika karakternya. Kayak, ini nggak logis nih peristiwanya kayak gini nih. Ntar dulu, aku akan selalu menanyakan, ini nggak logis menurutmu atau nggak logis menurut karakternya? Kalau nggak logis menurutmu, aku nggak peduli. Aku butuhnya logis menurut karakternya. Gitu. Apalagi ketika kita bicara soal masuk akal. Ini masuk ke dalam ruang akal karakternya nggak? Kalau masuk dalam ruang akal karakternya, mau nggak masuk dalam ruang akal karaktermu, ya udah, aku nggak peduli. Itu kenapa? Dalam proses keaktoran, aktor tuh harus paham bahwa ketika kamu memainkan karakter, dalam bahasa yang agak kasar, kamu tuh nggak lebih penting dari karakternya. Kamu tidak lebih penting dari karakternya dan mau tidak mau harus diterima itu bahwa kamu tidak lebih penting dari karakternya. Jadi, ketika teman-teman bikin karakter, teman-teman harus ingat bahwa iya, kita butuh kemampuan berpikirmu. Kemampuan berpikir tuh apakah logikamu jalan atau tidak? Karena itu dibutuhkan, ketajaman berpikirnya dibutuhkan. Tapi yang kita butuhkan adalah kemampuan berpikirmu untuk bikin karakternya, bukan bagaimana kamu berpikir ketika mainin karakter. Paham ya? Dua hal yang jauh berbeda. Karena, gue ulangi sekali lagi. Ketika kamu berada di ruang karakternya, kamu harus menggunakan ruang akal, ruang pikir, ruang rasa karakternya. Dan kamu tidak menggunakan sama sekali sebisa mungkin ruang akal, ruang pikir, dan ruang rasamu. Sederhana begini, yang kita gunakan adalah otaknya, bukan cara berpikirnya. Yang kita gunakan adalah perasaannya atau energinya, bukan bagaimana cara memainkan energinya. Gitu. So, saranku untuk semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang menghadapi satu karakter atau lagi ngobrolin atau lagi menciptakan karakternya, terus dan ini yang biasa terjadi, tiba-tiba dia berdebat panjang sama sutradara kayak ini nggak mungkin nih, nggak logis dan segala macam. Coba cek deh, ketika kamu ngomong nggak logis nih, ini logika karakter atau logikamu? Kalau misal gini, misalnya lu dapat karakter apa ya, ibu-ibu rumah tangga misalnya. Terus kamu merasa bahwa dan kamu tidak melakukan observasi. Lalu kamu merasa bahwa semua pengetahuan soal soal ibu rumah tangga itu udah cukup. Tiba-tiba kamu menggunakan semua pengetahuanmu itu untuk bikin karakternya dan melakukan semua karakternya. Lalu kamu bilang bahwa nggak logis, ini nggak logis soalnya aku ibu rumah tangga. Aku pernah jadi ibu rumah tangga. Iya, kamu pernah jadi ibu rumah tangga, tapi sayangnya kamu bukan satu-satunya ibu rumah tangga di muka bumi ini. Dan banyak sekali perempuan yang ini
fakta, banyak sekali perempuan yang juga jadi ibu rumah tangga dan mereka punya ruang akalnya masing-masing. Dan ketika kamu dapat karakter, ya duduklah sebagai karakternya, melihat peristiwanya. Kalau kamu sudah duduk sebagai karakternya dan melihat peristiwanya, ternyata dalam ruang akal karakternya peristiwanya nggak logis, baru bisa diperdebatkan. Makanya ini salah satu yang berusaha aku budayakan dalam proses kreatifku ketika aku main dengan sutradara tertentu, siapapun sutradaranya. Aku akan berusaha untuk mengejar dulu apa yang diinginkan skenario. Berusaha untuk finding the dots, ngumpulin nyambung-nyambungin titiknya sebelum aku mengubah yang di ujung. Karena goalnya kan itu, aku coba ubah dan banyak sekali akan ketemu banyak sekali kemungkinan untuk sampai di titik itu. Kalau dalam proses ini ternyata nggak ketemu-ketemu, baru aku bilang sama director, "Wah, gue udah nyari Bro, gue udah berusaha connecting the dots, tapi nggak nyambung ya, tetap nggak nyambung ya." Even bahkan ketika aku menggunakan logika dan, akal pikirnya karakternya, ruang akal karakternya tetap nggak nyambung ya, gimana ya? Baru kita bisa perbincangkan itu. Jadi, ketika kamu menciptakan karakternya dan memainkan karakternya, garis bawahi, gunakan logika dan ruang akal karakternya. Kira-kira begitu video kita kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Berapapun jumlah penontonnya, saya bersyukur. Terima kasih. Dan sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Dan seperti biasa, saya, Ben Bening. Lalu ada Jeremy Allen White, ada Cillian Murphy, ada Joaquin Phoenix, dan the one and only yang gak masuk Oscar tahun ini, Daniel Day-Lewis. Menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.